semuanya, selamat datang di channel aku. Namaku Gihon Gracia. Seperti judulnya, hari ini aku mau ajak kalian untuk menanam. Wow, terdengar membosankan ya? Tapi wait, jangan kecepatan ngejudge. Silahkan duduk manis dan tonton video ini sampai selesai. Mungkin kalau judulnya aku ganti akan lebih menarik kali ya, karena ada embel-embel zero waste dan eco living yang lagi ngetrend belakangan ini. Nah, bagi yang belum tahu sebenarnya apa sih zero waste dan eco living itu? Oke, zero waste itu sebenarnya bagian dari eco living. Eco living itu hidup yang ramah lingkungan. Zero waste itu sebuah usaha di mana kita meminimalisir atau bahkan meniadakan sampah, baik itu sampah rumah tangga, industri, dan sebagainya. Nah, hal itu dapat dicapai salah satunya dengan menanam ulang sayuran. Nah, di video ini aku mau ajak kamu, teman-teman, bersama dengan aku, kita bareng-bareng buat menanam ulang sayuran yang udah kita beli. Baik itu sayuran yang kita beli di pasar, di supermarket, atau yang lainnya. BTW, apa sih manfaatnya nanam ulang sayuran? Padahal kan kalau dipikir-pikir sayuran tuh harganya lumayan murah kan ya, terjangkau banget. Kalau misalnya kita buang, beli lagi, kita buang, beli lagi, itu gampang, lebih gampang gitu daripada harus effort nanam, ngerawat sampai akhirnya. Kenapa harus nanam ulang sayuran? Kenapa? I know, sayuran itu murah, oke, tapi benefit pertama yang bisa didapatkan adalah kita turut berpartisipasi dalam gaya hidup yang menjaga lingkungan. Kita bisa banget mengurangi sampah dan juga limbah rumah tangga. Tentu itu sangat ramah lingkungan gitu. Ya, aku tahu kalau semisal kita buang sayuran entah kemana gitu, mungkin sayuran nggak berbahaya banget ya buat lingkungan karena dia organik kan dibandingkan limbah yang lain. Tapi coba pikirkan deh, bukankah lebih baik kalau misalnya nggak ada sampah sama sekali? Kita mengoptimalkan penggunaannya. Ingat, reuse, reduce, dan recycle. Nomor 2, apa benefitnya kita nanam ulang sayur? Ya jelas sayur gratis, karena tinggal petik, nggak perlu jauh-jauh ke pasar, ke supermarket. Tapi seperti peribahasa, berakit-rakit ke hilir, berenang-renang ke tepian, kita perlu usaha dulu di awal. Nanam sayurannya, ngerawat, sampai akhirnya nanti sayurannya bisa dipanen, dan kita tanam lagi, panen lagi, tanam lagi. Mungkin kita bisa sampai bikin taman kecil di rumah, seperti itu. Ketiga, dengan menanam ulang sayur, itu dapat melatih keteladanan kita, kedisiplinan, dan juga dapat membangun kesadaran ramah lingkungan. Kalau kita udah mencoba dari hal kecil untuk ramah lingkungan, kita akan menjadi semakin aware, semakin sadar, lalu termotivasi untuk melakukan hal yang lebih besar lagi. Nah, sekarang udah pada tahu manfaatnya kan? Kita mulai aja yuk. Oke, di sini aku udah siapkan beberapa macam sayuran. Sayurannya ini tuh nggak yang susah dicari, ini gampang banget dicari, bisa ditemui di mana aja. Biasa digunakan untuk bahan masak. Rencananya sayuran ini tuh mau aku pakai masak sendiri, tapi sebelum aku potong-potong, aku siapin untuk bisa ditanam kembali. Oke, yang perlu disiapkan adalah pisau untuk memotong sayurannya. Di sini aku bakal tanam ulang kentang, wortel, bawang bombay, serai, bawang putih, sawi hijau, dan daun bawang. Kemudian untuk tempat menanamnya, kita bisa gunakan barang-barang bekas. Kayak di sini aku pakai bekas selai, kemudian bekas kaleng susu, dan juga plastik-plastik yang udah nggak kepake. Tahap menanam ini sebenarnya gampang banget. Ada 2 tahap. Yang pertama, kita tumbuhkan akarnya. Kemudian yang kedua, setelah akarnya tumbuh, sayuran kita tanam di tanah yang subur. Nah, pada tahap pertama ini kita numbuhin akar dari sayuran-sayuran ini. Cukup simple,
silahkan sediakan wadah bekas tadi, kemudian isi dengan air. Yang pertama ada sawi, tong di bagian yang akan kita masukkan air itu yang ini. Seperti ini. Kita tusuk si pangkal batang ini tadi pakai tusuk gigi. Pinggir-pinggirnya aja, kayak gini. Lalu kita penuhi airnya sampai menyentuh bawahnya tadi. Lalu kita sisihkan. Next, daun bawang. Ini gampang banget sih. Ketika kalian beli daun bawang dan ingin nanam kembali, pastikan kalian beli daun bawang yang masih ada akarnya kayak gini. Ini bakal gampang banget buat ditumbuhin dan ditanam di tanah. Kita potong aja bagian batangnya ke bawah. Kita akan masukkan ke air yang akarnya ini. Kita masukkan ke wadah bekas yang udah diisi air. Lalu kita tunggu daunnya untuk bermunculan tunas-tunasnya, dan kita bisa pindah ke tanah. Lanjut. Yang ketiga adalah bawang bombay. Pastikan ada kayak tunas kecil gitu. Kan potong bagian ini. Ini yang bakal kita tanam. Caranya, bagian yang ini isinya bawang bombay itu yang menghadap ke air. Lanjut, keempat adalah wortel. Kita potong di bagian ininya. Kita potong begini. Bagian isinya, isi wortelnya itu menghadap ke air. Next, selanjutnya ada bawang putih. Kita kupas dulu bawang putihnya. Tinggal masukkan ini ke air. Nah, airnya jangan sampai menutupi keseluruhan bawangnya ya, jadi dikit aja. Selanjutnya ada serai. Kebetulan banget aku beli serai yang masih ada akar-akarnya seperti ini. Nah, yang kita tanam itu bagian mudanya beserta akarnya. Kita masukkan ke air. Jadi yang masuk ke air itu cukup akarnya aja ya. Terakhir ada potato alias kentang. Nah, lebih baik kalian ketika beli kentang itu beli yang ada mata tunasnya. Nah, di sini kebetulan kentang yang aku pakai itu mata tunasnya nggak begitu menonjol. Tapi coba kita potong aja yuk. Jadi, bagian isi kentangnya ini nanti yang akan kita masukkan ke dalam air. Lalu yang bagian mata tunasnya ini menghadap ke atas. Oke, udah kelar. Dan gampang banget kan? Kita tinggal tunggu yang udah kita masukin air ini untuk menumbuhkan akar-akar dan tunasnya. Kalau udah, kita bisa pindah ke tanah dan kita beri pupuk agar bisa bertumbuh jadi tanaman yang dewasa. Bisa kita gunakan ulang, bisa kita petik untuk digunakan kembali untuk masak, atau bahkan kita bisa bikin taman sendiri, kita produksi sayur sendiri untuk dijual. Oke, sekian video pada hari ini. Gimana? Gampang kan buat dilakuin? Sampai jumpa di lain kesempatan. I'll see you on my next video. Bye-bye!